أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberi kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 26 dan ayat 27. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah
wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafiqin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA di PLKI Surabaya kita bisa hadir kembali untuk berhakko tilawatih, untuk berhakko tukotih, dan untuk berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan cara kita membaca, dengan cara kita memahami, dengan cara kita mengamalkan Al-Quran ini dan mendakwahkannya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak cucu kita, keluarga besar kita, dan umat ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena cintanya kepada Al-Quran. Oleh karena itu, termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah mereka-mereka yang mau belajar, ya, mau belajar, mau bertafaqoh fiddin. Kemudian setelah dia mampu dan dia menjadi seorang guru, kemudian dia menjadi guru robani, di mana dia mengajarkan ya untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, mengkokohkan Islamnya, mengkokohkan imannya, mengkokohkan ihsannya, agar umat ini mengutamakan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita ini diperintah sama Gusti Allah untuk menaati pemimpin-pemimpin kita, ya, orang tua kita, ayah dan ibu kita, bapak dan ibu guru kita, ya, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Camat, ada Bupati, ada Gubernur, ada Presiden. Semuanya itu manakala dia termasuk orang yang beriman dan takwa, mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka seluruh ya umat di bumi ini harus mentaatinya. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita berani apabila beliau menyuruh beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka harus kita taati. Karena dengan beramar ma'ruf, maka umat ini akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Jadi ma'ruf itu luar biasa. Kalau bumi ini dihuni oleh orang-orang yang ma'ruf, orang-orang yang baik, dari ya kepala keluarga yang paling kecil sampai yang teratas, itu orang-orang yang ma'ruf, maka Allah berjanji akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Ya, langit yang menurunkan hujan, kemudian hujan itu menjadi hujan yang bermanfaat.
bukan hujan batu, bukan hujan yang banjir, bukan hujan yang menjadikan bumi ini bencana dan lain sebagainya. Jadi makanya ya kita perlu belajar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya belajar itu kita mempunyai ilmu, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Makanya kita berdoa di surat 20, Bu. Surat 20 namanya surat Toha. Ayatnya 114. Kita berdoa, Rabbi zidni ilma. Nah, coba minta tolong Bu Rinda dilihat surat 20 ayat 114. Surat Toha ayat 114, Ustaz. Nggih. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, itu tadi ya, jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa apa? Akhirnya apa? Terjadi salah. Jadi nggak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa kalau tidak didasari dengan ilmu, maka tergesa-gesanya itu dibarengi setan. Ya Bu ya, makanya kita harus meminta perlindungan sama Gusti Allah pada saat kita mau membuka firman ini, mau membuka kalam suci ini, maka kita membaca, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi itu yang harus dilakukan. Berarti bagaimana? Ya tidak boleh tergesa-gesa. Makanya Allah mengajarkan yaitu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, bacaan tartil itu adalah bacaan yang didasari oleh ilmu tajwid, ya, terus mengerti di mana berhenti dan di mana mengulanginya. Makanya ada kitab yang namanya Al-Waqfu wal Ibtidah. Yaitu tolong ditaati karena itu adalah termasuk wasilah, termasuk ikhtiar para ulama supaya umat Islam ini tidak sembarangan membaca Al-Quran. Jadi berhentinya diatur ya dengan adanya tanda-tanda, ada tanda wakof ya, ada tanda wasol, ada wakof lazim dan semuanya. Makanya kalau kita mau memfikir ya, tafakur dan tadakur, maka kehidupan kita di dunia ini supaya selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka, ya hendaknya hiduplah dengan cara tartil. Ya Bu ya. Jadi tartil itu hidup dengan tartil itu hidup dengan benar. Ya Bu ya. Ada panduannya hidup ya Bu. Ada panduannya. Allah menurunkan Al-Quran untuk jadi panduan hidup. Ada al-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, kalau umat ini mau berpegang teguh, ya pasti
Wong gandolane ning Gusti Allah, gandolane ning Rasulullah, ya mesti bener Bu. Tapi sakliyane dua itu ya kita harus hati-hati Bu. Makanya tadi saya bilang taatilah umat yang gandolane ning Gusti Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apapun dia, pangkatnya apapun, bangsanya bangsa manapun, ya laki-laki atau perempuan, kuncinya itu tadi lah. Untuk bisa taat pada Allah itu maka harus belajar ya dari Rasulullah ya Bu. Rasulullah punya namanya apa Bu? Sahabat. Makanya tidak boleh membenci sahabat Rasulullah, gak boleh dibenci. Sahabat Rasul yang 4 itu ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kemudian setelah itu ada tabi'in, terus para pengikut sampai ada habaib, ada kiai, ada ustadz, ada ustadzah, ya, dan sampai orang-orang yang beriman dan takwa. Itu semua adalah mata rantai yang tidak terputus. Harus menghormatinya, siapapun dia, ya, tidak boleh menghina. Kalau sampai menghina orang-orang beriman takwa, podo ae ambek menghina Rasulullah. Karena orang-orang itu dicintai Allah dan Rasulnya, makanya kita harus menghormati. Karena apa? Ilmunya ya, termasuk Al-Quran dan As-Sunnah, itu diwariskan kepada kita. Ya, yang kemarin kita lihat itu loh Bu, yang di surat 35 Bu, namanya Fatir, ayatnya 28. Coba Bu Farida. Surat ke 35 ayat 28. Ayat 28. Oke. Surat Fatir ayat ke-28 terjemahannya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, makanya kita harus berhati-hati ya Bu. Ulama sendiri juga ada yang baik dan ada yang buruk. Ya Bu ya, makanya pilihlah ulama-ulama yang baik. Kalau ada ulama yang buruk, ya didoakan agar mendapatkan hidayah dan mau bertaubat. Ya, begitu. Terus 29-nya Bu? 29-nya bentar. Bawahnya 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, ya Bu ya, termasuk hakko tilawati, hakko tukoti, hakko jihadi, itu adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Bahasanya selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Siapa yang gak senang? Loh ya. Terus
30-nya Bu. 30-nya bentar. Bu Anu sudah dibuka tak kitabnya itu? Iya. Udah. Bu Vina, monggo lanjut 30. Lanjut. Nih. Surat Fatir ayat 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Di situ ada keterangannya Bu, Maha mensyukuri itu? Ya, mensyukuri itu Allah mensyukuri hambanya, memberi pahala terhadap amal-amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya. Luar biasa ya Bu. Termasuk kita ditolong Allah, kita diberi izin oleh Allah, kita dikasih ridhonya Allah, itu luar biasa Bu. Karunia yang terbesar itu ya, karunia terbesar itu. Ya, terus Bu, 31-nya Bu. Bu Desia. Saya. Ya. Iya. Surat Fatir ayat 31. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ya, terus ayat 32-nya Bu Rinda. Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itulah adalah karunia yang besar. Jadi terbagi berapa Bu tadi? 3 ya Bu? Bagi 3. Ada yang dolimun li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabikum bil khairat. Yang dolimun li nafsi itu termasuk surat Al-Baqarah ayat berapa Bu? Ayat Yang 6. diri sendiri. Ya, 6 dan 7. Yang muqtasid bisa jadi ya tengah-tengah itu ya berbuat baik, yang berbuat jahat, ya itu ayat 8 sampai 20. Yang sabiqum bil khairat itu yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Jadi begitu ya Bu. Jadi harus berhati-hati. Terus Bu, lanjutkan Bu. Ya, lanjutkan sampai 35 Bu, nggak apa-apa. Ya. Coba sekarang lanjutannya Bu. 33 Ustaz. J. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Berikutnya Bu, lanjut. 34. Ayat 34. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Terus terakhir 35-nya. Ayat 35, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Jadi sekali lagi ya Bu, itu tadi tolong diingat-ingat. Besok insya Allah yang akan datang kita kaji makna yang 26 sama 27 tadi ya. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah pencerahan, sebuah doa yang perlu kita ingat-ingat di situ tadi. Itu termasuk tadi amar ma'ruf dan nahi mungkarnya tadi. Jadi termasuk yang al-ma'ruf, termasuk orang-orang yang sabiqum bil khairat,
Makanya kita doa tadi, Allahumma hdina sirotol mustaqim sirotol anbiya wal mursalin. Itu termasuk itu, Bu. Coba Bu lihat, Bu, surat keempat, Bu, ayat 69 sama 70, Bu. Jadi luar biasa. Itu yang perlu kita minta, ya. Kita akan ditunjukkan orang-orang yang baik, kemudian agar kita digolongkan kepada orang-orang yang baik pula. Siapa dia? Silakan dibaca. Ayat ke-69, Ustaz. Ya, sama 70. Ya. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di situ apa, Bu? Ada teman ya, Bu? Nggih. Ada sahabat, ya Bu ya. Kalau ada apa lagi, Bu? Sedulur, sedulur ya Bu ya. Jadi kalau Rasulullah dulu memanggil para sahabat, orang-orang yang soleh, ya, para pecinta kebenaran yang mau tafaqquh fiddin tadi dipanggil sahabatku. Sekarang kita ini umatku atau sedulurku, loh Bu. Betapa indahnya, Bu, panggilan-panggilan itu, umatku loh. Terus 70-nya, Bu. Terus 70-nya, Bu. Ke-70, yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Jadi karunia itu loh, Bu, yang perlu kita minta. Ya Allah, tunjukkan ya orang-orang yang benar. Tunjukkan kebenaran itu, berilah aku kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan bahwa yang salah itu salah, dan berilah kemampuan kepada kami supaya kami tidak salah. Makanya tadi jauhkan kami, lindungi kami dari kufur, dari dolim, dari fasik, dari munafik, dari musyrik. Semuanya itu adalah batil. Kalau batil itu sampai masuk ke dalam tubuh kita, kita pasti sesat, pasti kita dibenci dan dimurkai sama Gusti Allah. Coba Bu, lihat Bu, suratnya surat 43, Bu, ayatnya 36 sama 37, Bu. Nanti orang-orang yang benci kepada Al-Quran, benci kepada As-Sunnah, mereka sama Gusti Allah dikasih teman setia, bukan teman yang hak tadi, tapi teman yang batil, namanya setan. Coba lihat, Bu, surat Az-Zukhruf ayat 36, Bu. Baca yang keras. 36. Udah ketemu belum? Surat Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Terus ayat 37 itu, dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Bu, kira-kira persangkaan seperti itu dibenarkan atau gimana, Bu? Orang itu sesat tapi ngaku dapat petunjuk. Gimana, Bu, kira-kira? Kita perlu hati-hati ya, Bu. Nah, itulah yang namanya tadi ulama su. Su ya, Bu ya. Ya, su, Bu. Makanya hati-hati siapapun yang su,
jangan diikuti, tapi harus dimintakan hidayah sama Gusti Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terakhir Bu Rinda, surat kedua ayat 207 dan 208. Supaya jenengan semuanya iman, kemudian punya ilmu, diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah yang nanti akan bisa masuk Islamnya secara total, imannya total, ihsannya total. Nanti bisa mengalahkan yang namanya al-batil itu. Coba lihat. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ridho ya Bu. RI, ridho ilahi. Sing perlu iku aku berbuat gini itu ridho apa tidak Gusti Allah. Jadi harus tanyakan dulu sama Gusti Allah, aku mau gini itu boleh enggak sama Gusti Allah. Oh Allah dawuh iki ayate, ojo ya ojo. Nek dawuh Gusti Allah iku monggo dilakukan ya dilakukan, ngono lho ya, supaya selamat dunia akhirat, supaya tidak masuk neraka bersama setan. Tuh 208-nya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Oke, jadi Bu ya, mudah-mudahan lawan akan menjadi kawan, mudah-mudahan yang benci akan menjadi cinta dan rindu atas pertolongan Allah, izinnya Allah, dan ridhonya Allah. Mudah-mudahan seluruh umat yang ada di bumi ini diberikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi barokati Quran yang agung ini. Ya Bu, hadis-hadis Rasulullah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.